Yang kedua tadi rasa bersalah, oke sudah. Ini level energi. Nah, bagaimana kita bisa tahu level energi kita ada di mana? Kok rasanya kalau hanya berdasar golongan dasar, rasanya berubah-ubah dan rasanya nggak layak untuk menempatkan diri di pangkat yang bahkan lebih dari 100. Bagaimana caranya tahu level energi di kita? Kalau kita sendiri yang mempertanyakan, kita harus berani jujur, yaitu getaran. Kalau selama ini hidup kita itu masih banyak tentang aspek negatif, itu ditandai dengan perasaan yang fluktuatif, kontradiktif, destruktif, ndak karu-karuan, ruwet polai dewi gitu, ruwet sendirinya. Itu berarti energi masih berada di bawah. Itu kira-kira begitu. Nah, itu yang disebut akhirnya menjadi penderitaan. Nah, kependeritaan itu adalah kebingungan sebenarnya. Bukan rasa sakit di fisik, tapi kebingungan yang ada di aspek psikologis kita. Kebingungan yang sangat menguat itu akan menimbulkan rasa-rasa yang tidak nyaman, rasa-rasa yang tidak bergairah untuk menjalani hidup. Jadi hidup itu sangat tidak energetik, kira-kira begitu. Oke, baik. Mau kasih masukan. Biasanya mau ngecek LOC getaran vibrasinya di mana kan bisa juga dengan muscle test yang kinesiologi itu. Betul. Nah, betul. Ya, Cik Yani, wah masuk ini Mbok Yani, mbokku ini. Gini. Aku kalau ada Mbok Yani ini langsung harus tak jawab, ini berbahaya kalau tidak. Jadi gini ya, betul. Jadi memang kita juga bisa mempergunakan kemampuan otot kita. Tapi pastikan memang orang-orang yang dipastikan mengukur itu harus di dalam emosi yang sudah benar-benar di atas kestabilan ya. Jadi otot-otot itu benar-benar sudah menguat. Otot menguat itu bukti dari emosi kita sudah energetik. Energi kita sudah mulai membaik. Itu diiringi dengan otot yang menguat. Fungsi otot itu menguat. Tapi kalau energi kita negatif, fungsi otot itu melemah. Kira-kira begitu. Kenapa otot-otot ini menguat? Karena ada jejaring otot sutra. Misal kalau di desa, itu saya lihat kebanyakan orang itu beremosi tinggi. Karena orang-orang di desa itu tidak banyak data pikiran. Ngerti ini kan cuma mencangkul, berternak atau apa. Jadi otot mereka menguat. Dan energi mereka menjadi lebih positif. Kira-kira begitu. Energi mereka menjadi lebih positif. Karena si otot-ototnya menguat. Kira-kira begitu. Nah, karena data pikiran mereka tidak banyak diisi tentang macam-macam. Tentang data-data macam-macam. Pikirannya itu pikiran yang lebih ringan dan sumeleh. Kira-kira begitu. Itu bedanya. Tapi nyatanya karena memang kita hidup di ranah kota yang lebih ramai dan lain sebagainya, ya sudah, kemampuannya dibalikkan kepada diri kita. Tingkatkan saja niat, tekadnya, kemauan untuk merubah diri kita atau meruat diri kita untuk menuju sesuatu yang lebih kuat dan baik itu tadi. Kira-kira begitu. Terus yang terakhir, piye, Pak? Ini, kalau berserah terus, kapan kita usahanya, Mas? Berserah terus jatuh pada putus asa. Nah, berarti itu bukan berserah, itu ekspektasi. Itu ekspektasi. Padahal yang dimaksud berserah itu selalu melibatkan kehidupan sadar, gitu ya. Bukan apati ya. Kalau apati itu berarti sebenarnya orang yang sudah jengkel, sudah muak dengan kehidupan, itu orang apati. Nah, orang seringkali menganggap pasrah itu adalah pasif. Maka kita pakai kata berserah. Karena berserah itu melepaskan emosi yang mengganggu kesadaran kita sebenarnya. Berarti kan itu sebenarnya gerak, mengarahkan gerak dari energi bawah menuju energi atas. Itu disebut keberserahan. Tapi kalau kita wes pasrah ya lah, gitu kan. Itu sebenarnya orang yang sebenarnya sudah muak, orang yang sudah mentok, orang yang sudah direnggut oleh ketersesatan emosi dan pikirannya sendiri. Karena sudah terpenuhi memori di dalam pikirannya itu. Akhirnya dalam kapasitas tertentu bisa bunuh diri. Padahal pelepasan itu sangat mudah. Sebagaimana Anda mengizinkan sirkulasi napas Anda itu berjalan keluar dan masuk. Maka seringkali berlatih berserah itu dikaitkan dengan pelatihan meditasi. Merasakan nafas agar tidak tertahan. Seringan-ringannya. Karena yang membuat kita terbebani itu adalah sabotase, data pikiran, dan pergumulan perasaan. Maka ini harus dilepaskan. Kalau ini diamati sebenarnya pikiran ini sama perasaan ini bersifat angin-anginan. Nah, seringkali kita itu selalu cepat bereaksi. Padahal untuk mencapai sifat berserah, kita harus ada namanya sabar, sadar, jembar. Sabar itu berarti memberi jeda dan jarak. Tenangan dulu secara fisik. Kita tahu
secara rasional bahwa saat kondisi marah kita perlu duduk dulu, perlu menjauh dulu dari rutinitas, perlu berada di tempat yang memang kondusif dulu, berarti kan sabar. Setelah sabar, emosi menurun, baru disadari. Emosi yang menurun bersembunyi di balik alam bawah sadar, kita mulai sadari. Maka dengan ajukan pertanyaan-pertanyaan dan beberapa teknik-teknik tertentu sebagaimana teknik asketik ya, bisa puasa dan lain sebagainya. Tapi ini yang paling ekstraknya adalah mengajukan pertanyaan atau kontemplasi. Baru nanti jembar. Jembar itu berarti Anda mampu bisa melihat diri Anda atau aspek di dalam diri Anda itu lebih luas. Cakrawalanya berubah. Seiring spontanitas dan kreativitas itu bangkit. Karena si emosi dan pikiran tadi sudah mereda gitu. Jadi untuk menuju sifat berserah, Anda harus melakukan gerakan sabar, sadar, jembar. Jembar itu legowo itu. Jadi sabar itu ketenangan, setelah tenang kita mengarahkan kesadaran, setelah sadar kita akan melihat ruang kejembaran atau keluasan. Di dalam keluasan inilah spontanitas keberserahan atau energi kebersyukuran yang energetis itu tadi, yang penuh kesukacitaan tadi, kesadaran yang muncul atau intuisi rasa tadi muncul dari kelegowan itu tadi, itu namanya berserah. Dan ketika Anda bisa melakukan itu, ya pekerjaan Anda itu menjadi lebih bisa terpegang, karena di dalam keberserahan itu orang itu tidak terganggu pikiran dan perasaan. Akhirnya apa? Pikiran pun menjadi jernih, karena perasaan tidak mengganggu, karena data-data yang tidak diperlukan dilepaskan, kan gitu. Ketika pikiran jernih, maka target dan tujuan itu akan memungkinkan tercapai, karena Anda berada di dalam rasa titis, berarti sangat tepat sasaran. Tatas berarti mental itu tidak goncang. Tatas itu berarti madep mantep, tidak ragu-ragu. Baru yang terakhir tuntas, selesai. Laku yang harus Anda lakukan apa itu sudah terangkai dengan begitu selaras dan harmonis gitu. Maka kan aspek berserah ini mencoba untuk memantapkan tekad dan menjernihkan pikiran sebenarnya. Maka bagi saya pribadi, penderitaan atau dosa itu hanya 3. Ketika Anda melakukan sesuatu secara ragu-ragu, ketika Anda melakukan sesuatu secara tidak sadar, dan ketika Anda melakukan sesuatu secara memaksa berlebihan dan terpaksa. Akhirnya banyak ngeluhnya. Ya, ketika banyak ngeluh itu malah terjadi tadi. Ya kapan usahanya itu kan ngeluh sebenarnya. Akhirnya Anda berada di dalam mental keterjebaan, maju mundur. Terus akhirnya tidak jelas. Karena nggak ada kemadepan untuk menghadapi sesuatu di dalam kehidupan. Kira-kira gitu Mas ya. Mas Tunjung ya. Ini memang banyak orang mengalir dan hanyut itu persepsinya jadi kebalik-balik. Campur-campur. Ya, jadi bedakan antara mempersepsi dan memprasangka. Kalau mempersepsi itu hanya jujur terhadap tubuh. Tubuh Anda itu bisa merasakan sensasi dingin, panas, sedih. Itu karena dipengaruhi oleh prasangka. Maka tekniknya adalah mulai meningkatkan persepsi daripada prasangka. Manusia sekarang itu kehilangan kepekaan terhadap alam. Tidak bisa merasakan getaran-getaran yang ada di alam. Karena kemampuan mempersepsinya sudah hilang. Kebanyakan mikir Mas soalnya. Kebanyakan dididik oleh dunia yang begitu cepat. Yang sangat lajunya cepat, administratif, dan robot. Akhirnya kemampuan supernatural itu hilang. Karena kemampuan untuk mempersepsi ini bias. Nah kalau zaman dulu kecerdasan itu dimulai dengan mempersepsi, latihan mempersepsi. Dalam teknik-teknik semedi, meditasi, berpuasa itu sebenarnya meningkatkan persepsi, bukan prasangka. Karena persepsi itu bahasa kejujuran tubuh. Kalau prasangka itu bahasa sabotase pikiran. Kira-kira begitu. Yes. Oke, pertanyaan berikutnya ya, Mas Tunjung ya. Ini sebenarnya udah sempat dibahas sedikit tadi ya. Izin Mas Tunjung, bagaimana cara menaikkan energi atau vibrasi kita? Ya tadi udah tak ajarin tadi ya. Ya jadi teknik yang saya sebut melibatkan kesadaran itu kan banyak banget. Anda bisa melakukan itu di dalam waktu senjang Anda. Maka sebelum tidur dan setelah bangun pagi. Kenapa sebelum tidur malam? Ya sudah, karena ketika malam itu titik kesadaran jaga kita itu lebih bagus. Kesadaran jaga kita itu lebih bagus karena dipengaruhi oleh beberapa hormon-hormon yang mulai aktif ya. Antaranya melatonin kan gitu. Itu sangat aktif. Nah, ketika kita beriring itu sebelum tidur kita melakukan kontemplasi, kemampuan kepekaan kita tuh lebih naik, lebih cepat.
lebih cepat untuk melepaskan sebenarnya, karena pikiran tidak banyak mengganggu kita. Makanya kalau malam itu melatonin itu membuat kita menjadi lebih persepsi. Jadi saat kita malam itu kan kebanyakan kita mesti ngantuk, kekuatan gelombangan pikiran itu semakin menurun. Itu karena diiringi oleh ritme alamis atau natural. Nah, saat-saat itulah Anda harus mulai melakukan pengamatan, kesadaran, itu tadi. Sampai nanti bangun tadi, bangun pagi itu mulai aktivasi melatonin menuju ke serotonin. Hormon-hormon tentang kesemangatan, tentang energetis, tentang gerak. Maka di saat pagi hari itu bagusnya Anda juga harus melakukan sesuatu yang konstruktif terhadap tubuh Anda. Kira-kira lakukan 2 waktu itu saja. Nah, kalau sudah matahari terbit, ya jangan melakukan kesadaran full atau jangan melakukan semedi, karena pada saat Anda sudah bersentuhan dengan matahari, itu Anda disuruh untuk bekerja, karena hormon serotonin itu hormon untuk gerak berpikir. Jadi kalau Anda melakukan latihan mempersepsi atau persepsif ketika matahari sudah terbit, itu sangat sulit. Maka kalau di siang hari, dari pokoknya matahari terbit sampai nanti sore hari, itu kan Anda hanya disuruh untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas berpikir gitu, aktivitas pekerjaan kan gitu. Kalau malam sampai pagi itu kontemplasi, kira-kira gitu. Kira-kira itu aja Mas, teknik-tekniknya. Mau melakukan beberapa tools ya monggo lah. Kalau di dalam teknik sekarang saja sudah banyak ya, ada asana yoga, ada meditasi, ada macam-macam lah. Kalau zaman kuno kan ada yang bertapa di pinggir hutan dan lain sebagainya, itu sebenarnya juga tools gitu. Nah, sekarang cuma saya ekstrakkan yang paling gampang, kita pakai caranya Mbah Hawkin ini. Hanya berlatih untuk pengamatan di dalam setiap kondisi kita. Mindfulness ya di dalam setiap gerak kita gitu. Tapi kalau memang itu tidak bisa, lakukan 2 waktu sebelum tidur dan setelah bangun tidur pagi. Kita kira begitu Mas. Dan memang harus konsisten dan konstan ya. Mau dan mampu ya. Nanti akhirnya jadinya apa? Sehat dan sempat gitu ya. Dua-dua ini harus dipakai. Mau dan mampu, sehat dan sempat. Sehat tapi tidak sempat, mesti nggak iso. Kata-katanya menarik ya. Oke, Mas Unjung, pertanyaan lagi nih dari Mbak Damayanti. Mengenai karma, bahwa manusia bertanggung jawab utuh. Namun bagaimana menghadapi hal yang tak terelakkan di sekitar kita terkait dengan takdir dan sebagainya? Matur nuwun, Mas Unjung. Wah, ini mengembang ke arah karma ini. Oke. Saya jawab yang ini ya. Tadi yang lain tidak boleh mengembang gitu. Ya memang karma itu bukan dilawan, karma itu bukan dihindari, tapi karma itu diterima lalu ditransendensikan. Ditransendensikan itu berarti ketika Anda bisa menerima, Anda akhirnya bisa menyelaraskan si karma itu tadi. Ketika Anda berkata ada karma buruk dan karma baik, itu cuma tipuan pikiran Anda sebenarnya. Makanya kalau saya melatih orang-orang itu menjadi lebih mantep, ketika dia menghadapi karma, dia lebih sadar bahwa setiap apapun yang terjadi itu pasti ada konsekuensi. Lah yang menjadi karma itu seakan-akan bernilai buruk atau menjadi penderitaan untuk kita, karena Anda tuh ketika melakukannya tidak sadar. Orang dalam ketidaksadaran itu di dalam kebingungan. Orang di dalam kebingungan akan meresapi penderitaan. Itu tidak perlu menunggu karma buruk setiap hari sudah menderita. Ketika karma buruk datang, dia dalam kondisi tidak siap, tambah menderita lagi. Maka pentingnya belajar kesadaran itu adalah melampaui aspek baik dan buruk. Berarti kalau saya bilang kalau orang-orang sudah bisa menghadapi karma baik dan buruk, karma baik menjadi berkat yang bisa kita nikmati, karma buruk hanya menjadi nilai pembelajaran untuk kita bertumbuh, berevolusi di dalam kebijaksanaan atau kedewasaan kita sebagai jiwa yang duduk di dalam rogo atau tubuh jasad ini gitu. Jadi si takdir ini tadi tergantung Anda yang mencipta dan mengendalikan sebenarnya. Tapi memang Anda hidup itu di dalam koridor konsekuensi dari kehidupan Anda sebelumnya yang disebut karma itu tadi. Memang Anda tidak bisa terbebas dari koridor memori itu. Memori itu akan terus keluar melalui perasaan dan pikiran kita. Atau sancita tadi loh, cita itu akan terus muncul di dalam tingkakan dharma kita. Dharma itu laku. Ketika Anda bergerak melalui aspek pikiran, aspek perasaan dan aspek fisik, karma itu selalu mengalir untuk muncul di sana.
Nah, makanya kita disuruh untuk eling lan waspada itu mengawasi atau berserah tadi loh. Dengan kita selalu mengawasi dan berserah atau eling, ketika karma itu muncul dari sisi yang baik atau yang buruk, keduanya sebenarnya berlaku sama. Ya seringkali kita menolak karma buruk itu karena ketakutan kita. Bukan karena karmanya, ketakutan kita. Ketakutan kita yang berlebihan ini adalah penderitaan. Tapi kalau kita bisa menghadapi dengan legowo dan tatak, ya sebenarnya karma buruk itu tidak masalah. Itu sah-sah saja. Karena itu juga hasil konsekuensi dari diri kita kok. Yang membuat Anda menderita itu ketakutan berlebihannya itu. Kira-kira gitu Mas ya? Ya.